Sebelum acara kita mulai, bisa mohon perhatian sebentar. Oke, teman-teman semua yang sudah hadir di tempat ini, kita persilakan bisa menempati kursi terdepan terlebih dahulu. Yuk silakan yang masih posisinya di belakang, silakan diisi yang di depan. Tes. Silakan, Bapak, Ibu, silakan kursi yang di depan bisa kita isi terlebih dahulu, biar nanti teman-teman kita yang datangnya terlambat tidak mengganggu acara kita saat nanti berlangsung. Monggo, silakan bisa diisi terlebih dahulu yang di depan. Iya, sebelah kanan. Kenapa? Kursinya panas ya? Waduh, monggo Mas. Kursi terdepan ini lebih enak, lebih fokus daripada yang di belakang. Ayo silakan diisi. Oke, sebelum kita mulai, kita boleh tanya-tanya dulu nggak? Di sini ada yang dari luar Lumajang, luar kota, dari Jember Ibu. Sendiri? Oh, dengan suaminya, dengan anaknya. Alhamdulillah dari Jember. Ada lagi yang dari luar kota? Tidak ada, semuanya asli Lumajang ya? Alhamdulillah. Teman-teman semua, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kumpul dan bertemu. Mudah-mudahan nanti acara kita dari awal sampai akhir kita mendapatkan manfaat, ilmu, dan bisa sharing dan kolaborasi. Karena di sini mayoritas yang hadir, ya, info dari panitia ini hampir semuanya memiliki usaha, memiliki bisnis, gitu, dengan berbagai macam bisnis yang berbeda. Mungkin ini bisa jadi kesempatan buat kita semua untuk bisa berkolaborasi atau sharing tentang bisnis atau info-info yang bisa kita dapatkan dari peserta lainnya. Siap? Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kurang kompak. Kalau saya jawab tanya semangat pagi, jawabnya apa ya tanya? Semangat, gitu ya, 3 kali ya. Tangannya di atas, semangat. Semangat lagi. Ini kayaknya belum sarapan. Jujur, kayaknya dia belum sarapan nih. Iya ya, belum sarapan tuh. Subhanallah. Kenapa? Lagi puasa. Oh, lagi tidur. Oke, sekali lagi ya. Semangat lagi. Oke, aplaus buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Khalil Rahman sebagai MC atau pemandu acara pada pagi hari ini. Kebetulan saya memiliki bisnis yang sedang dijalani. Pertama, desain kreatif, yaitu jasa desain. Kemudian ada satu lagi, mungkin berbasis komunitas. Komunitasnya namanya Lumajang Sport Club yang baru berjalan kurang lebih 10 bulan. Insya Allah 11 bulan. Bulan Agustus ini menginjak 1 tahunnya. Bapak Ibu yang berbahagia, tak lupa kita panjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul dan masih diberikan kesehatan yang tak kalah penting, yaitu diberikan nikmat iman Islam kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sebagai umatnya nanti bertemu dengan
Rasulullah di surganya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk memulai acara pagi hari ini, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menambah keberkahan, acara akan kita awali dengan pembacaan tilawah Al-Quran yang akan dikedepankan oleh Saudara Bram. Kami persilahkan. Duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta 'ilmun bihadzal balad wa walidin wa ma walad. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقد وما أدراك ما العقبة صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul, semoga dengan tuntunan ayat suci yang kita dengarkan dan dibacakan oleh Mas Bram ini mendapatkan keberkahan buat kita dan meningkatkan keimanan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, pada hari ini kita mungkin ada yang tahu nggak di sini yang pertama kali baru dengar nama SDC siapa? Angkat tangannya. Apa itu SDC? Baru pertama kali. Wah, jujur ini mayoritas ya. Wah, alhamdulillah. Berarti teman-teman SBC yang sudah bergabung lebih dahulu memiliki banyak teman baru hari ini. Apa itu SBC? Dan SBC itu memiliki karakter atau hal-hal inti yang menjadi dasar dari SBC ini bisa terus berkembang dan hingga saat ini banyak membantu para pengusaha di Indonesia. Apakah itu karakter SBC? Ada yang sudah tahu? Belum? Nah, kita akan mengetahui dan membaca bersama-sama yang akan dipandu oleh Mas Anton untuk membacakan 3 karakter SBC. Kita pada karakter di sini kepada saya mohon untuk mengakses diri sebentar. Kita baca bersama-sama. Tiga karakter di sini, karakter pribadi. Karakter pribadi. Berorientasi pada kesuksesan di dunia dan akhirat. Selalu meningkatkan kapasitas diri. Siap memimpin dan dipimpin. Siap memimpin dan dipimpin. Berjuang untuk agama dan bangsa. Karakter bisnis. Memastikan halal. Ahli dalam panduan bisnis. Membiasakan berinvestasi. Membiasakan berinvestasi. Itu sederhana dan usahanya. Itu
hidup sederhana dan bersahaja. Karakter muslim. Al-Quran dan As-Sunnah menjadi acuan hidup. Saling berpesan untuk bersabar dan berkasih sayang. Suka berbagi dan empati. Disiplin mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Terima kasih. Silakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada 3 karakter. Siapa yang masih ingat? Ayo. Intinya aja tadi, ada 3. Bisa angkat tangan siapa yang ingat? Ada hadiah ya dari panitia yang masih ingat? Karakter yang pertama apa? Karakter apa? Pribadi. Karakter yang kedua? Bisnis. Yang ketiga? Muslim. Oke. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan dari 3 karakter tadi yang tadi disampaikan oleh pemateri kita. Entah itu dari entrepreneurship-nya seperti apa tadi, kemudian juga secara spiritualnya seperti apa juga, mungkin juga nanti ada secara manajemennya gitu. Dan nanti semua peserta mendapatkan hak dan kewajiban untuk bertanya. Kalau nggak tahu atau ingin tahu tentang hal apapun, bisa ditanyakan oleh pemateri kita. Oke, yang berikutnya kita mau tanya lagi. SDC itu singkatan dari apa? Tahu dari mana? Oh, di depan ada ya? Oke, sukses berkah community. Mudah-mudahan komunitas kita ini menjadi komunitas yang memang sukses secara finansial. Amin. Siapa yang ingin sukses secara finansial? Angkat tangannya. Ini yang nggak angkat tangan, udah ini ya kayaknya sultan ini ya, para sultan ini. Waduh. Siapa yang ingin sukses secara apa ini? Finansialnya sudah. Secara sosialnya angkat tangan. Oke. Jadi yang kemarin-kemarin sempat viral ya, yang sering ganggu tetangganya dengan membuang sesuatu yang tidak lazim. Nah itu tidak sukses secara sosial. Jadi ada tetangganya senang punya mobil baru, panas gitu kan. Temennya punya motor baru, gitu kan, panas gitu kan. Semuanya nggak enak itu, karena nggak sukses secara sosialnya. Mungkin karena kantongnya juga nggak sehat. Nah, SBC Lumajang ini merupakan salah satu SBC yang ketua chapternya ini luar biasa, melahirkan para pengusaha-pengusaha yang sukses untuk terus berkembang di bisnisnya masing-masing. Dan salah satunya ini sponsor kita. Wah, ini logonya. Ini agak kecil ini. Ini yang bantu saya siapa ya? Nah, mereka ini yang sudah dibina oleh SBC Lumajang, ada sosial grafis, Om Bram, Sultan Taiti, kemudian ada Atar, kemudian ada Kedai Taiti, desain kreatif dan shift design. Ini salah satunya pengusaha-pengusaha Lumajang yang sudah dibina dan didampingi bisnisnya sehingga bisa berkembang dan bisa bermanfaat. Nah, untuk lebih lanjutnya, apa itu SBC dan SBC itu seperti apa? Kita persilakan untuk Mas Ubaidillah untuk maju ke depan. Tepuk tangan dong. Mati sudah. Iya, mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena karunia-Nya lah dan karena nikmat iman dan nikmat Islam lah kita semuanya bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW karena beliaulah kita bisa masuk ke ajaran Islam, yaitu ajaran yang benar, insya Allah. Bapak Ibu sekalian, ada yang sudah pernah kenal nama saya ada yang sudah kenal? Selain member SBC, insya Allah ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi selain 5 orang atau 6 orang ini semuanya adalah insya Allah menjadi calon member SBC yang baru. Selain itu ada yang kenal selain dari 5 yang tadi sudah maju-maju itu sama Mas MC sama juga Mas Febri, ada yang kenal saya? Belum ada ya? Memang baru semua, saya juga kelihatannya baru semua. Dari 60 member SBC yang ada di grup, yang hadir di sini cuma 5 orang yang aktif ya, karena yang aktif lainnya masih ada kegiatan. Ya, lanjut aja, perkenalkan nama saya Muhammad Ubaidillah, biasa dipanggil Mas Ubed. Usaha saya sebenarnya Mulia Utama Berkah. Jadi Mulia Utama Berkah itu di bawahnya ada Sultan Taiti, yang mungkin Bapak Ibu ada yang tahu di Toga ada, di Panjaitan baru buka. Terus di Tukum juga ada, sempat ada di Dawan dan di Gempol juga ada. Kalau di bawahnya Mulia Utama Berkah lagi, Mulia Utama Berkah on the way menjadi PT insya Allah. Jadi di bawahnya Mulia Utama Berkah ada yang namanya Sultan S Blend. Sultan S Blend itu adalah produk-produk yang hanya blenderan yang tadi kalau lihat di profil video tadi sudah ada. Nah itu ada di sekolah, ada di SMK Negeri 2, ada di SMA 2, ada di SMA 3, ada di UMAN, ada di SMK Mulu, dan ada di Ar-Rahmah. Itu Sultan S Blend. Alhamdulillah juga saya dipercaya menjadi ketua SBC Lumajang dan menjadi mentor nasional SBC juga, dan saya juga certified mentor BRM sama seperti Mas Arvin. Dan tahun 2002 kemarin saya juga dipercaya Poltek untuk menjadi pendamping wirausaha Merdeka di kampus Merdeka, tapi dikontrak oleh Politeknik Negeri Jember untuk mengajar dan untuk pendampingan mahasiswa wirausaha Merdeka. Semoga tahun ini juga dikontrak, Bapak Ibu mohon doanya, karena kontraknya lumayan. Itu salah satu usaha. Insya Allah ke depan akan ada yang namanya New Sunrise Academy, yaitu untuk how to start your business, bagaimana cara memulai usaha dan untuk proses pendampingan. Biasanya memang saya lakunya itu di ngajar di kampus, ngajar di sekolah kayak di Ar-Rahmah itu kemarin saya dikontrak untuk 1 semester untuk wirausaha. Kalau untuk sertifikasi saya pernah mendapatkan Badan Sertifikasi Nasional Manajemen Resiko BNSP, BSMR, jadi dari BNSP. Manajemen resiko, karena saya dulu di bank. Saya 10 tahun di bank. Terakhir saya menjadi kepala cabang dan akhirnya 2017 alhamdulillah saya hijrah. Ya sekarang punya usaha kayak gini. Jadi Desember 2017 saya memutuskan untuk pensiun dini. Alhamdulillah dapat uang saku 125 buat yang utang. Semoga sekarang tenang, tidak ada utang di bank, tapi masih ada utang di investor dan di teman-teman insya Allah, karena sudah tidak mau pakai bank. Semoga Bapak Ibu dan teman-teman semua yang masih memakai bank, semoga segera lunas, rezekinya lancar. Karena saya tahu sendiri dulu, karena kepala cabang ya, kartu kredit itu 4. Kalau mau jalan-jalan gampang. Bahkan kalau janjian sama dulu punya geng ya, mau biar ke Singapura, ya tinggal berangkat aja karena tinggal gesek. Tapi tidak tahu di belakang tagihannya membengkak. Itulah orang bank.
oleh gaya itu, duitnya oleh utang. Dan dosanya tahu sendiri. Makanya semoga Bapak Ibu semua yang punya bank atau punya tanggungan yang mengandung unsur riba, semoga segera dilunaskan. Dan kalau memang kita berbeda pendapat, tidak apa-apa, karena memang semuanya itu kalau saya merasa saya dapat hidayah kayak gitu, ya alhamdulillah gitu. Tapi kalau yang masih percaya bank karena dilihat ada sedikit mudorotnya karena tidak apa-apa, karena juga MUI masih menghalalkan kayak gitu kan. Jadi ya sudah, tidak apa-apa, masih ditanggung oleh pemerintah dosanya insya Allah. Jadi kalau saya sih sekali lagi, semoga yang punya hutang segera dilunaskan. Menjadi pembina UMKM di Surabaya di SBC juga. Saya lulusan UYS 4, jadi ada program di SBC itu yang namanya UYS 4, nanti saya terangkan juga. Pernah itu juga di Yayasan Wakaf Center, di Saku Yatim. Sudah. Nah, ini salah satu usaha. Lanjut Mas Bagus. Lanjut aja. Ini kalau pelatihan lah. Apa sih SBC itu? Nah, sekarang SBC menjadi tempat pendampingan bisnis terbaik, insya Allah. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu juga. Apa itu SBC? Nah, itu SBC. Komunitas Pengusaha Muslim. Ikhtiar menjadi pengusaha sukses berkah diresmikan pada GWU ketiga di Malang 2016 sebagai wadah alumni pelatihan bisnis Coach Ridwan. Jadi kita itu sebenarnya muridnya Coach Ridwan Abadi. Banyak lulusan dari SBC dan lulusan sekolah dari Sinergi Business Solution atau Business Owner School itu dikasih wadah, dibuatkan sukses berkah community biar teman-teman yang sukses di situ bisa mengajar atau bisa memberi ilmunya kepada Bapak Ibu mungkin yang lagi membutuhkan ilmunya. Karena di SBC kita meningkatkan 3 karakter, meningkatkan 3 sumbu yang tadi, leadership, entrepreneur, dan spiritual. Lanjut Mas. Visi SBC berkontribusi dalam membangun peradaban sukses dan berkah. Misinya mencetak pribadi, pengusaha, dan pemimpin berkarakter sukses berkah, membangun komunitas yang mampu menjadi ekosistem pengusaha sukses berkah, memfasilitasi pelatihan dan pendidikan sebagai media menumbuhkan bisnis member, mengkatalis percepatan bisnis anggota dengan program-program sinergi. Mas Bagus, lanjut. Lah ini budayanya SBC. Berbagi, empati, ridho, kapasitas, antusias, dan halal. Dan insya Allah budaya 3 karakter tadi itu sebagian besar ada di Al-Quran. Salah satunya yang tadi karakter muslim itu ada di surat Al-Balad tadi itu. SBC sudah ada di beberapa kota di Indonesia. Di Sumatera masih ada di Lampung, di Jakarta ada, Bekasi ada, Bogor, Bandung, Bergas, Pekalongan, Solo Raya, Jogja, Blora, Tuban, Bojonegoro, Lamongan, Gresik, Surabaya, Kerjo, Kediri, Jombang, Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan, Malang Raya, Lumajang, Bali, Kalimantan, Sulawesi. Banyuwangi sudah buka kemarin tahun ini. Banyuwangi sama Situbondo sudah buka. Nah ini 3 karakter tadi sebagian besar diambil dari Al-Quran. Lanjut Mas Bagus. Program yang ada di SBC salah satunya yaitu KPB, Kelompok Pendampingan Bisnis. Salah satu program pendampingan di SBC yang ditujukan untuk menjadi media bagi para member untuk berkonsultasi, berdiskusi, dan bersilaturahmi. Tahun angkatan kemarin, KPB-nya itu angkatan pertama. Itu ketemunya setiap 1 bulan sekali, ada materi. Itu biasanya kita sewa tempat di SMK Mulu, di meeting room, kadang di kafe, kadang di rumah Bapak Ibu. Kayak halaqah itu kayak kumpul-kumpul tapi ada materi. Terus juga kadang juga di Masjid Salman, kadang di RPI, pernah di Barosifah juga ya, Ustaz Taris ya. Terus
Dan kita itu biasanya selain itu kita berkumpul, selain dapat materi kita berkumpul saling menguatkan. Dan di antara teman-teman biasanya ada 10 sampai 20 orang, biasanya itu pendampingannya. Itu nanti kalau kita sering berkumpul dan setiap orang itu punya ilmu masing-masing, itu juga disaringkan. Akhirnya yang tidak punya ilmu apa-apa, insya Allah nanti dapat ilmu dari yang ini, dapat ilmu dari yang ini. Saya yakin karena dari Bapak Ibu atau saudara-saudara sekalian pasti punya kemampuan di bidang masing-masing yang lebih expert dari saya. Kalau saya kebetulan kuliahnya kan akuntansi ya, jadi lah hitung-hitungan rada pinter gitu kan. Dan di bank juga kan kerjanya. Nah, jadi insya Allah pinternya di situ. Sama mungkin karena dulu di bank saya lama di marketing, mungkin kalau marketingan secara offline gitu, cara ngomongnya pinter ya, pasti menjadi sebagai marketing kayak gitu. Nah itu bisa. Tapi kalau ada yang teman-teman Mas Bram ini Om Bram digital. Beliau ini pinter aku udah ngerti ceritanya. Kayak kalau mau ngiklan perusahaannya yang gede, biar kalau saya Sultan Taiti, biar punya cabang di seluruh Indonesia, lah Facebook Ads sama itunya yang garap beliau, biar orang tertarik untuk menjadi franchise saya gitu. Kalau Mas ini siapa namanya? Mas Bagi juga desain, Mas Febri desain, Mas Holil desain, banyak desain. Kalau sahabat saya SMA, Mas Anton itu Sultan Kedai Taiti, itu sama-sama Taiti dengan saya usahanya. Dan itu ada di KPB, saling berbagi, saling kalau ada kesulitan curhat sama temannya. Jadi kita itu kayak saudara Bu. Kalau KPB itu biasanya memang lebih enggak kayak gini, kelasnya biasanya lesehan. Terus nanti kayak ibu-ibu senang nyiapin makanannya biasanya. Jadi selain ada materi, ada makanannya, ada materi, tapi curhat-curhatan. Aku kok gini kok susah ya. Cara ngitung boleh HPP apa ya, cara ngitung harga jual ya apa ya, itu nanti dibahas di sana semuanya. Ada 14 materi nanti dilanjutkan. Ada program berikutnya yaitu OYC Wajar Coaching, ya, sebuah program pendampingan yang jika diberikan kepada klien profesional dari Coach Ridwan Abadi guru kita tadi, itu senilai 250. Tapi itu programnya, Mas Bagus boleh diputar video OYC-nya sama video KPB-nya juga tidak apa-apa. Dan itu kita jadi kalau OYC itu tempatnya bukan di Lumajang, harus ikut KPB dulu minimal 4 materi. Setelah ikut 4 materi sudah dianggap mampu secara mental, finansial, dan semuanya agak dikecilkan. Ini kebetulan acara Champion Camp OYC. Ini Champion Camp, jadi pelajaran terakhir dari OYC. Pelajaran terakhir dari OYC yaitu Champion Camp untuk mengetahui karakter yang lebih real dari teman-teman kita sebelum kita melakukan sinergi dalam berbisnis. Kalau di OYC diajari kayak gitu. Karena kalau sudah naik gunung bareng bakalan tahu teman-temannya yang sifatnya aslinya bakalan keluar semuanya. Nah, jadi kita juga ada yang namanya forum investor kayak gitu. Tapi harus yang lulusan OYC dan sudah pernah ikut yang namanya Champion Camp. Karena beneran saat saya ikut ini, saya tahu yang dulu itu api-api, ternyata pas waktu kelihatan aslinya, saya tidak, bukan dalam artian kita tidak berteman ya, cuma kalau namanya usaha pasti ada untung ada rugi, tapi kalau orangnya enak, bakalan enak kan, kalau kita sefrekuensi itu bakalan enak. Jadi kalau di OYC ini 1 tahun penuh, 1 bulan sekali, boleh nggak ini ya? 1 tahun penuh kita dibina oleh Coach Ridwan, itu gratis, hanya membayar tiket untuk kita makan dan tidur di hotel. Kalau di hotel, kalau ada di pondok juga ada di pondok. Biasanya pertemuan pertama ada di Pondok Pesantren Al Haromain Pujon di Batu. Ada 14. Pokoknya 1 tahun. Itu ada foto saya, video saya barusan. Ini angkatan saya, angkatan keempat. Mas Bagus sudah. Itu guru kita namanya Tunggal Abadi, foundernya Sukses Berkah Community. Tunggu ya, akhirnya ikut OYC
Setelah ikut OYC, lanjut lagi Mas Agus. Ada yang namanya quantum lead program. Jika usahanya kepingin punya satu usaha, terus kepingin dikembang-kembangkan menjadi beberapa outlet di seluruh kota, buka cabang, itu namanya quantum lead program. Itu namanya GLP untuk scale up. Jadi kepingin usahanya jadi, kalau sekarang sudah punya di Lumajang aja. Kalau kepingin ikut yang namanya GLP harus lulus OYC. Dan itu karena di KPB itu untuk apa ya? Untuk ya apa caranya ngomset kayak gitu. Kalau di OYC ya apa caranya sudah membangun sistem. Jadi proses membangun sistem itu ada di OYC. Lah kalau untuk sudah membangun sistem ada semuanya, nanti ikut kelas yang namanya GLP. Lah itu untuk yang scale up. Kalau yang mau buka-buka cabang, nah kebetulan yang 2 orang yang ada di samping guru saya itu miliarder Surabaya. Itu nanti tahu sendiri. Cabangnya sudah ada di mana-mana. Sebelum Mas Bagas, kalau dari OYC ternyata, saya ternyata tidak mampu di OYC. Ada yang namanya turnaround program. Salah satu juga proses pendampingan bisnis yang ada di, biasanya kalau untuk usahanya menurun, usahanya amin, bangkrut, itu dimasukkan ke turnaround program. Karena di sini yang dikumpul spiritual, biasanya kelasnya di pondok. Kita bangun sisi spiritual. Lanjut Mas Bagus. Lah, yang tadi. Lah ini lanjut programnya KPB. Roadmap sukses, business planning building, disiplin. Purpose of life yang pertama. Salah, jadi harus tahu purpose of life dulu, roadmap sukses, sampai itu materi yang ada di KPB. Sampai itu sudah semuanya. Setelah ikut ini minimal nanti sudah bisa ikut OYC yang nilainya 240 juta. Lalu lanjut Mas Agus. Lah, kelompok pendampingan bisnis. Kelompok pendampingan bisnis itu makanya ada yang namanya mente dan ada yang namanya mentor. Mentor itu ya yang mengajari. Setiap orang harus butuh mentor karena kalau kita berdiri di sini, kita hanya bisa melihat di sini. Blind spot kita itu tidak bisa kita lihat. Yang bisa melihat titik buta atau blind spot itu adalah seorang mentor atau seorang pelatih. Lanjut Mas Bagas. Lanjut. Sudah, lanjut. Sudah dari ini tentang SBC. Ada pertanyaan tentang SBC sebelum masuk ke materi pertama? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sudah ya? Berarti iya itu monggo. Mic-nya. Mikrofonnya mana? Apa? Mati. Monggo, Bu. Iya. Assalamualaikum. Perkenalkan saya Yohana dari Sukodono, yang ingin saya tanyakan, saya ini usaha rintisan mulai nol, asalnya nggak punya modal, tapi kan nggak boleh pinjam ke bank. Terus saya butuh modal, solusinya itu cari di mana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau dari pengalaman saya ya Bu, sekarang saya tidak pakai yang namanya dari bank, tapi saya pakai investor. Saya juga pernah dapat modal dulu, bukan modal ya, tapi bukan saya. Mitra saya itu dapat modal dari wakaf produktif. Ada kontraknya wakaf itu di yayasan Islam. Ada wakaf produktif, mitra saya dapat modal dari salah satu yayasan wakaf center itu. Nah itu kontraknya kayak 25 juta nanti pakai akad mudarobah berapa persen ininya berapa persen itunya nanti ada. Itu lebih lanjut nanti di kelas KPB Bu nanti ya. Nah gitu. Terus juga kalau memang sudah punya bisnis plan usahanya, jadi ibu-ibu nanti juga diajari buat bisnis plan. Ya pasti cara membuat bisnis plan dan buat ini perjanjian itu nanti juga ada. Nah itu kalau saya pakai investor. Yang penting kita sudah punya portofolio usaha,
terus kita mengajukan saya mau membuka outlet di sini, saya cari investor, kakek. Kalau saya memang tidak ada bank sekarang, karena dulu sudah 10 tahun saya di bank, alhamdulillah sudah ada di sini tidak ada bank sama sekali. Dan saya dulu di sini sebenarnya juga ada salah satu nasabah saya, Mbak Risa, tidak apa-apa. Ini beliau ini luar biasa, Mbak Risa boleh berdiri. Mbak Risa ini seperti saudara, jadi keluarganya ibu, kakaknya Mbak Gina, Mbak Risa, dan Mbak Dora. Yang satunya saya lupa. Lah itu mulai dari dulu nasabah saya. Alhamdulillah saya dulu itu ketemu. Saya sebelum berhenti, saya minta maaf ke nasabah-nasabah yang memang dirasa orang ini enakan, tak mintai maaf. Mohon maaf Bu, saya dulu ngajak utang gitu. Mohon dimaafkan ya Bu saya. Tapi rata-rata jawabannya gini, tidak mau langsung aku yo gelem. Saya ini mau dolernya ini, bismillah kosong-kosong gitu. Tapi yang masih kredibel di bank, saya tidak berani. Karena kan biasanya masih, ya jadi kalau di sini juga masih ada yang kredibel, masih suka di bank. Saya mohon maaf karena ini di versi saya ya Bu ya. Jadi kayak gitu. Gitu Bu. Jadi saya tidak pakai bank. Kalau saya sendiri pakai investor. Jadi ada teman yang punya uang, ada teman saya di Pertamina, ada lagi di mana ya? Ada yang punya perusahaan. Ya aku mau buka outlet gitu. Mau investor enggak gitu. Tak kasih proposalnya, nanti pakai akad mudharabah. Perjanjiannya bagi hasilnya berapa persen, 50-50 atau berapa, itu nanti kita ketahuan. Dan pokoknya ini sama-sama ikhlas, berapa persentasenya pakai akad mudharabah sudah jalan. Gitu. Tapi nanti juga biasanya kalau yang di saya 10% masuk ke siswa. Gitu. Jadi kita dapat 45, sama juga kayak di wakaf produktif tadi. Di yayasan wakaf itu ada. Kayak gitu Bu. Sudah ya? Saya kembalikan ke MC ya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus. Mas, mohon maaf ya ini baterai lagi mau habis, terus panitia masih mencarikan baterai yang baru. Jadi ya mohon maaf agak terganggu. Kalau saya Bapak Emi kedengeran? Jelas ya? Lebih enak. Oke Bapak Ibu, sebelum kita mulai di acara pemateri yang pertama, saya mohon izin ya, kursinya digeser agak ke depan dikit, terutama yang belakang. Kita merapat, digeser maju ke depan. Ini waktunya kita belajar soalnya. Kita usahakan baris ketiga kosong, 2 baris saja. Ya cukup. Baris ketiga kita kosongi, baris pertama, kedua kita isi semua. Oke, pastikan duduknya nyaman. Siap untuk kita menerima ilmu dari pembicara kita. Oke, selanjutnya saya minta antusias dari Bapak Ibu semua, teman-teman semua yang hari ini sudah datang, coba kenalan dengan satu orang yang belum kenal sama sekali. Kita kasih waktu 1 menit dari sekarang. Yang nggak dapat teman baru, namanya siapa? Risa. Risa. Kenalan baru nama siapa? Pak Imam. Pak Imam. Bu Siti. Pak Imam dari mana? Dari Pasirian. Usahanya apa? Belum nanya. Oh belum nanya, oke sudah ada berarti ya. Mbaknya, kenalan barunya siapa? Oh ini, Mbak ini. Adiknya, namanya siapa Dik? Mana, umurnya berapa? 9. Kenalan barunya siapa namanya? Saudara.
Ini baru atau saudara? Mbaknya? Dapat kenalan baru belum? Belum. Silakan. Silakan. Mbaknya belum. Sudah. Saudara, ini juga belum. Oke. Tes. Oke. Ada teman-teman kita, 3 orang perempuan yang belum dapat teman baru. Kita persilakan maju ke depan. Silakan Mbak. Aplaus dong buat teman kita semua. Ya, jadi ini dia ini ya, perkenalan namanya siapa, tentunya dari mana, usahanya apa orang. Nama saya Kartika, sebelum saya akan menjadi ibu saya, usaha putri dan saudara-saudara saya anak-anak yang bisa jadi namanya Kenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Cinta, anak dari desa. Saya di sini karena ibu sekolah atau meluangkan waktu belajar bisnis juga sama saudara-saudara. Assalamualaikum, nama saya Salwa, saya juga anak desa. Saya di sini Oke, ya tunggu dulu ya. Hadiahnya, oke kan tadi yang belum dapat kenalan baru ada hadiah. Oke, hadiah ini plus dong buat saudara kita bertiga ini. Dan ibunya luar biasa, anak-anaknya diajak semua. Jadi biar dari kecil gitu kan bisa mulai sukses membangun bisnis atau memiliki ilmu gitu kan. Hari Minggu biasanya anak muda ngapain? Rebahan. Iya enggak? Atau apa? Jalan-jalan. Oke. Silakan. Nah, ini kan ada mbak-mbak. Nanti tempat duduknya dipindah. Silakan bergeser, minta izin untuk bertukar tempat duduk. Silakan. Sekarang, masa besok? Tiga-tiganya harus ada seling 1-2 orang. Biar bisa kenalan. Nah, kalau gini kan kenal akhirnya. Mbak, kita tahu bisa nggak geser tempat duduk? Lah kan akhirnya kenalan. Oke. Kita tanya yang laki-laki. Mbaknya, ayo Mbak. Satu lagi, ayo. Mas Bram, sudah dapat kenalan baru? Belum, oke, maju ke depan. Mas Ari sudah? saya nggak kenal kan. Serius. Saya tanya Mas Bagi, sebelumnya sudah kenal sama Mas Aris? Pernah ketemu, tapi belum kenal. Sudah kenal barusan. Oke, Mas Bram silakan untuk bisa maju ke depan. Ada lagi, nah, Mas ya, sudah dapat kenalan baru? Sudah Mas? Masa sudah? Siapa kira-kira taruhnya? Barisa. Barisa. Baru kenal hari ini. Oke, bapaknya sudah dapat kenalan baru. Oke, alhamdulillah. Nah, ternyata satu orang yang tadi baca Quran ini malu-malu. Oke, bisa dikenalkan namanya siapa, asalnya dari mana, usahanya apa? Nama saya Bram. Usia 9 tahun. Usia? Sudah. Nama saya Bram, usahanya maklum
Karena sekarang kayak secara teknis ya. Jadi menurut saya Mas, nggak promosi, Mas, nggak promosi. Nggak, sudah. Belum waktunya promosi. Oke, Mas Bram ini salah satu teman kita juga. Kira-kira hadiahnya apa? Ada yang punya usul? Kita kasih hadiah apa, Mas Bram? Nah, desain gratis katanya. Desain gratis kayak? Nggak bisa desain. Apa bisanya, Mas? Yang bisa ditawarkan apa, Mas? Aduh, nggak bisa apa-apa katanya. Oke, silakan Mas Bram tetap duduk di depan. Nanti kita kasih hadiah di belakang. Terima kasih aplaus dong buat Mas Bram. Oke, teman-teman semua, kita sepakat dari awal acara hingga akhir kita antusias, kita sharing, bisa kolaborasi dengan para pemateri, dengan para peserta semua, sehingga kita pulang hari ini di acara hari ini bisa dapat kenalan baru, gitu kan? Relasi baru, gitu. Mungkin project baru buat